Ya, silakan. Tuhan Yesus Sang Pencipta. Yesus itu anak atau bapaknya, Kak? Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa maupun anak yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 22. Nih saya bacakan ayatnya, langsung pakai dalil aja ya. Kami selalu pakai dalil. Kalau tanpa dalil, tanpa data dalam Alkitab, itu nggak harus dipertanyakan ya. Kita langsung ini, pakai data ya. Ini maksudnya teman-teman ya. Tuhan Yesus itu adalah Bapa maupun anak. Nggak ada dua oknum di sini ya. Kita harus sesuai imannya dengan orang Israel bahwa Tuhan itu Esa ya, Elohim itu Esa. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23 ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Sinonimnya memiliki itu mempunyai ya, punya. Artinya kalau kamu menyangkal anak, kau nggak punya Bapa. Nah di sini adalah poinnya hanya Kristus. Ya, siapakah antikristus? Antikristus itu yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa maupun anak. Nah kalau kamu mengaku Tuhan Yesus itu hanya Bapa, dia bukan Bapa itu sendiri, kamu antikristus, saudaraku. Ya, jadi di sini Alkitab menyatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa maupun anak. Jadi dia adalah Elohim yang Esa. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat 16, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa, Bapa yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Wow, haleluya, haleluya. Makanya firman Tuhan tertulis di 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa. Sebentar dulu saudaraku, ini Alkitab yang berkata ya, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Ada ayatnya saudaraku ya, bukan kata saya. Dan saya percaya. Ada amin saudara-saudaraku? Amin. 2 Korintus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa kita, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Itu yang benar. Haleluya. Jadi jangan kamu pila-pila ada tertulis Allah Bapa, ada Yesus Kristus, lalu kamu pila-pila, oh itu beda. Oh tidak saudaraku. Oke ya. Kenapa Yesus dibilang anak Tuhan? Katanya nggak pernah ada tertulis dalam Alkitab Tuhan Yesus anak Tuhan. Nggak pernah tertulis dalam Alkitab anak Tuhan. Anak Allah. Anak Allah bang. Ya anak Allah. Ya betul. Betulkah Yesus itu anak Allah? Betul. Dia nggak dengerin penjelasanmu tadi itu berarti. Iya. Dia dijelasan pakai dalil. Bukan tak menjelaskan. Kristen lain bilang anak Allah, anak Tuhan. Yang betul yang mana? Bang, nggak ada tertulis dalam Alkitab Tuhan Yesus anak Tuhan, tapi anak Allah. Karena Allah itu kan roh. Iya. Ya kan? Tuhan itu juga memang roh, 2 Korintus 3:17. Tapi dalam Alkitab bukan anak Tuhan, anak Allah disebut bang. Ya, harus mengacu betul pada anak Allah. Yesus itu betul anak Allah. Betul. Ya. Bukan Allah beranak ya. Ini dikira nggak Allah ada, beranak. nggak ada anak-anak. Oh, yang kamu tahu anak Allah apa? Maksud yang kamu tahu seperti apa? Yang saya tahu nih, saya bukannya apa tuh terlalu dalam Islam, enggak. Kalau menurut saya nih anak Allah berarti Yesus itu anaknya Allah. Bukan Mika? Benar. Dia dikiranya Allah beranak. Nah, iyalah.
Salah kamu itu. Tadi Mika udah jelasin. Iya, kenapa dipanggil anak Allah? Jadi Ada gini Kristen saudaraku, lain bentar dulu. bilang Yesus anak Allah, anak Bapa. Enggak yang ada bilang dalam lagi, Alkitab tertulis Tuhan Yesus anak Bapa, tapi anak Allah. Anak Allah, Bang, harus sesuai yang tertulis, Bang. iya, anak. Ya. Nah, kenapa dia disebut anak Allah? Kita baca Artinya saja, Bang, di ayatnya, Kristus. Bang. Artinya di Kristus anak Allah itu gimana maksudnya gitu? Ya udah, Biar saya tak pling-plang gitu. nggak ada pling-plang, apanya pling-plang? Iya. Iya, jadi gini, Bang. Anak Allah Lanjut, itu lanjut. maksudnya apa? Kita baca dulu, Bang, ayatnya, Bang, ya. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, nggak usah kita tafsir-tafsir, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi anak Allah itu apa? Ketika Allah Oke, itu stop. datang ke dunia, Bang, dia adalah Allah yang benar, dalam dia ada hidup kekal. Itu maksudnya, Bang. Paham? Tolong dari depan lagi, baca dari depan lagi tadi. Baca lagi. Nah, lagi. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Stop. Anak Allah. Kan dipanggil anak Allah itu anak kan. Jangan sampai selesai dulu, nggak bisa kalau comot-comot gitu. Selesaikan Mika. Heeh. Iya kan di sini sang Nggak, pencipta. kalau udah diselesaikan baru dapat intinya. Iya, Bukan harus satu-satu. selesai dulu, Bang. Dengarkan baik-baik, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kasih paham, Besti, Dia- aku mau kamar mandi dulu. Ya, dialah yang paling bawah. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi dialah Allah itu, ya. Jadi salah pengertianmu itu. Tadi kamu bilang Allah beranak. Tapi kenapa disebut anak Allah? Karena dia datang ke dunia, ya, dengan apa? Yang mengecilkan diri, dengan apa supaya dunia bisa terima. Allah kalau datang dengan eksistensinya sebagai cahaya yang tak terhampiri, dengan kekudusannya, dunia ini nggak bisa tampung. Dunia ini akan hancur, hangus, karena kekudusan tidak bisa bertemu dengan dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Lalu di dalam Filipi 2:7 dikatakan dia datang. Oke. Nah, ya, jadi makanya dari situ sebutan itu ada, karena dia mengosongkan dirinya, dia datang mengecilkan dirinya agar bertemu dengan, agar dunia bisa tampung dan manusia bisa bertemu dengan dia. Oke. Begitu. Oke, saya menjawab ya. Ngapain kamu menjawab? Kamu nanya. Itu jawaban Iya Alkitab. kan ada jawab, ada tanya kan. Oke, menanggapi, bukan menjawab. Iya. Nggak beda itu. Jawab Silakan. menanggapi sama saja. Kan tadi mbaknya bilang Tuhan kalau langsung turun, anggap langsung turun besar kan ke dunia. Dengan eksistensi dirinya yang adalah roh, cahaya yang saya terang yang tak terhampiri, yang maha besar. Karena gini, kamu harus tahu bahwa di Yesaya dijelaskan seluruh bangsa ini seperti setetes air bagi Tuhan. Jangan kau bandingkan dengan dunia, Kak. Hah? Tuhan jangan dibandingkan dengan dunia. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya kan? Terus? Iya, terus? Semuanya makhluk-makhluk Tuhan yang menciptakan kan? Kecuali setan ya, Tuhanku nggak ciptakan setan. Terus? Tuhanku nggak ciptakan setan sama jin. Kenapa Tuhan kakak nih, Tuhan yang kakak yang bangga-banggakan ini masih takut umatnya kepikiran lain?
Di mana itu datanya umatnya takut kepikiran lain? Di mana tertulis? Ya, yang tadi. Karena Tuhan turun melalui Ke bumi. Yesus dulu kan. Ah, Ke bumi. ah. Gak ada Tuhan turun Kalau melalui Tuhan Yesus. langsung Jangan kamu Iya, beda tambah-tambah. itu. Di mana tertulis Tuhan Ini turun yang melalui Yesus? ini yang bilang tadi. Eh, Ini yang bilang tadi. Tuhan turun ke bumi dengan apa? Menjadi manusia agar dunia bisa terima. Yang satunya bilang Bukan salah, Ada- melalui Yesus kesannya ada dua dong. Kamu salah. Lanjut. Nah, tujuanmu apa? Pertanyaanmu. bisa salah. Terus lanjut. Udah nggak ada Sir. pertanyaan. Udah selesai dulu ya. Mohon maaf ini kita naikkan satu orang satu pertanyaan Jangan tutup dulu. Mohon Ayo, maaf cari Bang, yang informasi antri dulu. banyak Bang. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkatimu Bang. Ya.